Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara dan saudari. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan salah satu dari surat kuasa, yaitu surat kuasa umum. Surat kuasa umum ini diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata. Menurut pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kuasa pada seorang untuk mengurus kepentingannya memberi kuasa. Misalnya, pengurusan surat-surat atau berkas-berkas administrasi, pengurusan harta kekayaan yang dimiliki oleh si pemberi kuasa. Dan surat umum ini tidak dapat digunakan dalam persidangan pengadilan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidah Septiani NIM 1910-2024 akan menjelaskan tentang syarat kuasa khusus, yaitu syarat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang diterapkan pada pasal 1975 KUHP Perdata. Dalam kuasa khusus ini di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus. Misalnya, surat kuasa dari klien kepada advokat untuk mengajukan gugatan utang piutang kepada orang A, atau surat kuasa khusus untuk menagih hutang kepada orang C. Syarat paling penting dari surat kuasa tersebut menurut doktrin dari dan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu harus menyebutkan secara khusus dan rinci perbuatan hukum apa yang dikehendaki pemberi kuasa. Ada beberapa contoh bentuk surat kuasa tersebut, yaitu seperti 1. Surat kuasa penjualan, surat kuasa untuk mengurus warisan, surat kuasa untuk mengambil dokumen kependudukan, surat kuasa untuk menjual tanah, surat kuasa untuk menghibahkan tanah atau rumah, surat kuasa untuk mengurus perusahaan, dan surat kuasa untuk menagih hutang, dan surat kuasa untuk menjual kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi tentang contoh surat kuasa khusus tersebut. Contoh penggunaan surat kuasa dalam khusus adalah dalam hal memindahtangankan atau mengalihkan barang, meletakkan hak tanggungan atas barang, untuk membuat suatu perdamaian atau melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani Siotang dengan NIM 1910-2044, semester 6, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan surat kuasa istimewa, yang dimana surat kuasa istimewa ini dibuat ketika seseorang yang wajib melaksanakan sesuatu hal tidak dapat melaksanakan sesuatu hal tersebut karena sesuatu hal yang lain, sehingga tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang tersebut secara pribadi dapat diwakilkan kepada kuasa. Kemudian surat kuasa istimewa ini bersifat limitatif, di mana perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri, dan yang mana di dalam surat kuasa istimewa ini tidak adanya hak substitutif. Kemudian surat kuasa istimewa ini dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat yang berwenang seperti notaris ataupun PPAT. Kemudian untuk ruang lingkup dari tindakan berdasarkan surat kuasa istimewa tersebut ialah contohnya seperti untuk mengucapkan sumpah tertentu, untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga, ataupun untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hak tanggungan di atas benda tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nurhayani Nasution
NIM 2010-2019, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan surat kuasa perantara. Surat kuasa perantara adalah surat yang dibuat untuk menunjuk perwakilan agen perdagangan. Di dalam surat ini berisi beberapa informasi berupa perintah dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam menjalankan tindakan di bawah hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.